Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasiyal azimil iqdam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha as-sara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin. Amma ba'du. Yang Allah muliakan, para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab tasawuf dan kitab fikih 4 mazhab, dan giliran malam yang berbahagia ini insyaallah kita meneruskan kajian tasawuf kita yang disusun oleh Ibnu Khaldun, Tahdhibul Masail. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif al imam al alama al faqih al mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, wali fadilah al-Imam Raid Muhammad Zaki Ibrahim, wali Syekh al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali Syekh al-Imam Abu Hasan Al-Sazili, wali Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wali jami'al ulama wa nafa'na bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula, ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita teruskan halaman berikutnya tentang bagaimana hakikat tariqah sufi dan kelebihannya. Jadi selalu kita ulang, tasawuf itu adalah islahul qulub, bagaimana kita terus memperbaiki hati. Karena memang kalau di dalam syariah kita selalu mengulang-ulang jangan tinggalkan sholat, padahal di situ ada puasa, tapi sholat ini karena setiap hari. Jadi kalau dalam tasawuf, islahul qulub, ahwal dan maqamat, bagaimana ahwal kita, amal saleh kita, membersihkan roh kita, membersihkan hati kita, dan musyahadah. Jadi 3 itu ahwal itu ya. Yang pertama, amal saleh kita kita harus selalu melihat sejauh mana amal saleh kita. Yang kedua, al-muzakkiyatu lin-nafs, tazkiyah. Jadi kalau orang sahabat-sahabat kita dari salafi mengingkari tasawuf, tapi mereka mengkaji
tazkiyatun nafs. Kalau sufi lebih jauh dari itu lagi. Ya sama saja. Jadi ahwal itu adalah lil amal salih. Bagaimana diri kita untuk menerapkan amal soleh kita sudah sejauh mana. Yang kedua, al-muzakki lin nafs atau tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita, roh kita. Kemudian al-musaffi lil qalb atau tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Jadi kalau kita setiap mengajar fikih, setiap dakwah apa saja, jangan tinggalkan salat. Jadi kalau sudah mengkaji tasawuf, jangan sampai yang tiga ini tertinggal. Kemudian makom kita, makom taubat kita sudah sejauh mana, makom syukur kita, makom zuhud kita, makom ikhlas kita. Disinilah nanti yang menentukan, kata Ibnu Khaldun, apakah di mana letak martabat yang paling tinggi. Nah, kita teruskan. Martabat yang paling tinggi kita di hadapan Allah itu adalah kebersihan hati. Al-yawma liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti kata Tuhan, tidak ada yang bermanfaat untuk kita, dari harta kita maupun anak keturunan kita. La yanfa', tak ada berfaedah, tak berguna. Malun, harta kita yang mewah, yang banyak. Wala banun, anak-anak kita di keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali kita berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Itulah dia ahwal tadi, tazkiyatun nafs, tasfiyah al-qalb, dan amal soleh. Nah, jadi kita teruskan. Kata Ibnu Khaldun apa? Nanti tantangan kita itu adalah wala yulhaq wa minal kasal wal milal ma yulhaqul jawari wal a'dha. Ketika kita ingin membersihkan hati kita, ketika kita ingin ibadah, kata Ibnu Khaldun, akan kita hadapi kemalasan dan banyak tantangan. Banyak celah-celah yang menyakitkan hati kita. Ya bayangkan kita mau tahajud, sakit bisa itu, ya kan? Dihina orang, direndahkan orang, anak banyak. Sekarang ada anak banyak, walaupun satu-satu insya Allah adalah yang punya anak banyak. Tapi sekarang kan rata-rata anak 2, 3, 1. Ma yulhaqu al-jawr wal a'dha. Begitu juga bagaimana ketika kita itu berhubungan dengan panca indera kita, anggota tubuh kita. Jadi di samping tasawuf ini adalah untuk tujuannya adalah islahul qulub, hati, tapi tetap dia punya hubungan dengan panca indera kita. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Wa hiya muntaqilah daiman asra' min imdha'il barq. Nanti dia apa? Akan bisa berubah-ubah. Dia akan bisa sangat cepat, seperti apa namanya, az-zihn. Jadi pikiran seperti intuisi kita, pikiran kita itu akan muncul nanti, dia hadir di hati kita, di pikiran kita dengan cepat berubah-ubah. Kita tadi berapa menit sholat, itu ada di pikiran kita, niat kita sholat baik, tapi ketika melihat kiri kanan ada saja hati kita mengatakan, oh itu begitu, oh ini begini, itu jelek. Meskipun dia jelek, meskipun sifatnya tak suka kita, di situ akan memancing hati kita, akan selalu berkata-kata untuk mencari keburukan orang lain. Nah, itu yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Sekarang beriman, besok dia murtad. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Ya.
Udah itu apa? Wa harkat al-dhiban, apa dhiban al-zablah al-fatila. Kita selalu tanpa kita sadari kita suka melakukan perkara-perkara yang buruk, yang tak berguna, yang sia-sia, berreh. Jadi seperti angin lalu saja. Jadi seluruh kesalahan hati kita itu muncul dengan cepat, dan dengan cepat juga seperti angin hilang dia. Seolah-olah kita merasa enggak beban bagi diri kita. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yakturu fi du'a'i. Ibnu Khaldun mengangkat ada sebuah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Rasulullah sangat banyak berdoa. Apa yang paling banyak doa Rasulullah di antaranya? Ya muqallibal qulub, ya Tuhan, Engkaulah yang maha memutarbalikkan hati hamba. Wa yaqsimu fi aktsari amrihi biqaulihi. Kemudian beliau menganjurkan apa? La wa muqallibal qulub. Hati-hati, jangan sampai kita teledor. Hati kita itu bisa berubah-ubah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Tapi kalau Imam Muslim teksnya beda ya. Teksnya beda. Inna quluba bani Adam baina asbi'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yaqlibuhu kaifa syaa. Itu hadis sahihnya. Tapi Ibnu Khaldun mengangkat hadis Rasulullah, teksnya qalbul mu'min baina asbi'ain min asabi'ir rahman. Hati manusia, kata Rasulullah, di antara jari-jari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa Allah semat di situ Rasulullah sebut Ar-Rahman? Maka kita harus selalu minta kasih sayang Allah. Artinya apa? Kalau sudah dibalikkan Allah, hari ini kita beriman besok murtad, na'udzubillah. Kita terjemahkan hadis sahihnya. Sesungguhnya hati manusia, Bani Adam, baina asbi'ain min asabi'ir rahman, antara dua jari Tuhan. Cuma jangan dibayangkan Allah punya dua jari ya. Tak, sama. Jangan pula Rasulullah Allah itu kayak manusia. Laisa kamis lihi syai'. Itu sifat Allah tidak bisa sama dengan siapapun. Sesungguhnya hati manusia itu di antara jari-jari Allah seperti satu jari, kakalbin, seperti satu hati, kakalbin wahid. Yaqlibuhu kaifa syaa, dan Allah berkehendak kapan saja dia merubah. Makanya syaratnya itu, intinya itu adalah jangan sampai kita pernah berburuk sangka dengan Tuhan. Kalau kita berprasangka dengan Tuhan, tergantung sangkaan, kata Allah di dalam hadis qudsi. Inna dhanna, aku tergantung kepada sangkaan hambaku, kata Tuhan. Jadi jangan pernah berburuk sangka. Meskipun kita habis sholat tiba-tiba jatuh, meskipun habis sholat, habis zikir kita, tiba-tiba segala macam cobaan. Apalagi ada orang mau kerja berangkat sudah rapi-rapi, turun hujan, hujan mulu, astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Jangan anggap enteng kita mencela hujan. La tasubut tahab. Jangan kita mencela. Tukus, apa tukus? Cuaca, nggak boleh. Karena itu adalah milik Allah. Begitu juga umpamanya kita melihat jelek kali pun itu katanya, ditengoknya orang lain jelek kali, udah pesek katanya, pendek lagi. Di dalam Islam sama sekali Allah tak memandang itu. Inna syarrad dawab 'inda Allah alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang
Meskipun dia tampan, seburuk-buruk binatang, kata Allah, adalah manusia yang tak mau beriman, tak ada akidahnya. Tampan dia, ganteng, istrinya cantik, dia tampan, hartanya banyak, tapi nggak ada akidahnya, nggak sholat dia, seburuk-buruk binatang, kata Tuhan. Bukan kata saya, bukan juga kata tetangga saya, kata Allah. Inna syarrad dawab indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Jadi nggak boleh kita menghina orang lain jelek. Cuman takutnya sudah jelek nggak sholat pula. Iya kan, itu yang sedihnya. Udah nggak sholat, jelek, miskin pula lagi, ya kan? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Tapi itu pun dibandingkan nanti orang yang levelnya sama, tetap martabat orang miskin lebih tinggi. Tetap nanti dia lebih tampan daripada di surga nanti. Seandainya ada orang yang sudah masuk neraka, dia sudah membayar kifarat dosa-dosanya, dia di dunia jelek, tapi ada orang tampan sama kayak dia, sama-sama nggak sholat, di surga nanti lebih tampan orang yang jelek ini. Ya, lebih tampan. Terkejut, ya, dulu engkau tetangga saya, ku tengok aku yang paling tampan di Ciracas nih, tapi di surga kok beda ya? Ku tengok engkau tak sholat, aku pun tak sholat, tapi aku lebih tampan. Nah, tapi nanti Allah tunjukkan di surga nanti, dia lebih tampan dari. Jadi ada perbedaan di sisi Allah. Jadi cobaan semakin banyak, berat cobaan manusia, maka semakin tinggi martabatnya dunia akhirat. Kalau dia sabar, ya. ثم ليس كل ما يظن القلب من هذه الغرائش أنه كمال له ولذة فهو كمال له ولذة باعتبار الآجل وحياته الداعمة التي أخبر الشارع بحال سعادته فيها أو شقاوته. Tadi nanti doa tadi itu jangan sampai ini ya. Jangan sampai dilupakan. Ya muqallibal qulub, itu wahai Tuhan yang maha membalik-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku ya Allah di dalam agamamu itu ya. Jadi istiqamah sebagaimana doa kita tadi itu juga. Kemudian apa? Tidak semua apa yang disangkakan hati itu di dalam intuisi kita yang biasa lahir dari insting kita, kebiasaan yang hadir dari hati kita maupun pikir kita, annahu kamalun lahu walladzatun fa huwa kamalun lahu walladzatun bi'tibaril adil wa hayatid da'imah allati khabara syahadati syahadati fiha aw syaqawati. Jadi katanya apa? Insting kita itu, kemauan dari hati kita itu untuk selalu ingin mencari sebuah kesempurnaan dan kelezatan. Ketika kita ingin membersihkan hati kita, itu nanti akan kita dapatkan dalam setiap sehari-hari dalam hidup kita. Wa hayatihi da'imah. Ketika kita ingin membersihkan hati kita, kita akan berhadapan dengan kesenangan, kebaikan, tapi juga nanti ada syaqawah. Bukan hanya senang saja. Apa? Al-uswa ta'ab. Syaqawah itu adalah cobaan kita berat untuk melakukannya atau letih. Kalau kita tiap hari doa tuh. Salat sunat doa, salat wajib, habis salat wajib doa. Dari doa sendiri sampai doa berjemaah. Jadi jangan sampai kita hanya mencari sebuah kelezatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya yang enaknya saja, saadah saja. Tapi juga kita harus mampu bagaimana mengendalikan keletihan dan kepenatan. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebut fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu at-ta'ib, doa. Kata Tuhan, kamu harus apabila selesai doa, solat, kamu berdoa kepada Allah.
sampai kamu merasa penat. Meskipun doa itu penat kita, banyak setiap hari. Karena hati kita setiap hari terus berdetak untuk tidak melakukan kebaikan dan kebaikan, tapi lebih banyak buruknya. Ada orang membuat judul buku, Allah itu, Tuhan itu maha kuasa, tapi kenapa manusia juga mesti menderita? Ya. Sebenarnya bukan hanya manusia yang menderita, binatang pun menderita. Bapak bayangkan kayak mana susahnya kucing liar itu mencari makan. Kadang-kadang sampai ditabrak. Berapa banyak binatang di laut itu nggak gampang mereka cari makan. Pernah nggak kucing mengeluh dalam hidupnya? Tuhan ini tak adil katanya. Hari ini aku susah kali makan. Pernah nggak? Sudah makan dilempar lagi. Sudah cari makan susah dilemparin lagi. Dan bukan hanya binatang, batu-batuan, gunung pun letih dia dalam hidup ini. Berapa banyak orang yang memecahkan batu, mengambil batu, menebang pohon. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita memang sudah janji kita sama Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali ayyahmilna fa asfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahuda. Jadi amanah syariat ini memang sudah Allah tawarkan kepada langit, kepada gunung dan bumi, tapi manusia yang mau menerimanya, mereka tak berani. Itu salah mereka, memang makhluk itu tidak mau menerimanya. Tapi manusia itu innahu kana zaluman jahula, manusia akan dia terjebak dalam kezaliman dan kebodohan apabila dia tidak mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan, akal dan keabadian manusia setelah kematian pada hari kiamat nanti. Jadi memang di dunia untuk susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia memang susah. Bagaimana kita bisa mengandalkan susah itu dengan kebaikan, dengan kesabaran? Walaupun ada dalam Al-Quran disebut inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Dan itu terus beriringan. Jadi memang inilah tasawuf ini, bagaimana kita bisa memahami hati kita untuk menempuh dunia yang tidak panjang ini. Fa innahu innama arada al-ladzah fi hadhil ghara'is bi'tibari 'ajilihi wa hadirihi. Maka sesungguhnya yang dikehendaki kemauan itu kelezatan yang ingin kita peroleh itu oleh insting kita itu bersifat segera atau ada langsung di hadapan kita. Jadi itu tidak bisa kita paksakan. Artinya hari ini kita bisa merasakan kebahagiaan. Hari ini kita bisa merasakan bagaimana lezatnya kita bermakrifat kepada Allah, bagaimana kita lezatnya beribadah kepada Allah. Tapi nanti 2 jam lagi kita bosan. Nanti kita akan merasakan kebosanan. Nah, inilah tantangan kita, bagaimana kita untuk bisa memahami hati kita. Bagaimana kita bisa mencapai tingkat kesabaran tadi. Jadi kalau ahwal dan maqamat, maqam sabar kita sejauh mana? Maqam kita sabar dalam menuntut ilmu sejauh mana? Karena memang untuk mencapai bagaimana kita mengetahui cacatnya hati kita, mesti ada guru yang membimbingnya. Kalau enggak nanti kita akan bisa liar memahami sesuatu.
kita akan bisa liar untuk membenarkan sesuatu. Jadi hati kita ini bisa liar. Coba, sekarang ini fenomenal di Indonesia, Pak. Ada istilah wali majdub. Bagaimana cara-cara setan untuk menghancurkan orang-orang soleh itu dengan cara halus. Keturunan Habib gila, keturunan Kiai gila. Setan itu masuk di situ, Pak. Jin itu masuk ke dalam keturunan orang soleh yang gila ini. Kemana-mana buka baju pakai kolor saja, ada yang pakai kain saja. Ini maaf ya, coba lihat di YouTube. Diciumin tangannya, Pak. Diciumin tangannya, digiring ke masjid, dinaikkan di mihrab, dikasih rokok. Itu pakai jubah, pakai serban itu, Pak, kiai-kiainya yang mengiringinya. Dibilang wali majdub. Wali majdub itu diantara sifat-sifat wali, ada wali itu seperti orang gila, tapi ternyata dia orang soleh. Ini disalah artikan oleh orang-orang jahil. Bagaimana orang disebut wali majdub pakai kolor, kerjanya main gitar dangdutan, merokok kemana-mana, hanya karena dasar dia keturunan kiai. Hati-hati. Jin itu masuk ke dalam badannya, kemudian dia bisa berkata-kata sendiri, menebak, oh kamu bakal besok kayaknya berakhir hidup, mati. Dengar orang, oh ini ada orang nggak pakai baju, keturunan kiai, bisa menebak si fulan mati. Dicium tangannya, Pak. Allahu Akbar. Dicium, dianggap wali. Yang mencium pakai jubah, orang yang selalu sholat. Itulah pentingnya kita belajar tasawuf ini pakai kitab, pakai mursyid, supaya jangan liar keyakinan kita, akidah kita. Baru seminggu yang lalu, nggak silap, saya lihat di YouTube itu, keturunan Habib gila, buka baju pakai sarung doang, tangannya diciumin, masuk masjid, didudukkan di mimbar, dikasih rokok, merokok di situ, gara-gara kepala. Kenapa dia dikultuskan jadi wali al-majdub? Karena dia bisa menebak. Yang satu bisa menggandakan uang, yang satu dia ucapannya dianggap benar. Oh, nanti dihapusnya orang miskin, besok dia kerja kaya. Ini berarti wali ini. Disitulah halusnya permainan setan. Karena gini, kita menyesatkan orang pakai jubah yang selalu sholat, Pak. Kita bilang, kamu murtad ya. Sampai kiamat nggak murtad dia, Pak. Kita kasih uang, dia selalu sholat di musola ini pakai jubah, kita kasih uang, kamu murtad ya, nggak akan mau. Caranya bagaimana? Begitu, disisipin orang-orang yang dianggap mereka kultuskan dan jin bermain di badannya. Contoh, umpamanya jin masuk badan saya, Pak. Saya bisa terbangkan ini gelas mutar-mutar di musola ini. Ini insya Allah jemaah saya nggak akan mungkin sebanyak ini. Saya yakin sampai 2 RT penuh nih, Pak. Yakin saya. Bapak datang kemari dengan susah miskin, saya kasih kekayaan pakai ilmu jin saya. Bapak insya Allah besok nyembah-nyembah sama saya. Insya Allah rame musola. Yakin saya. Bapak yang sakit bertahun-tahun sembuh, insya Allah. Terus kemari terus. Hati-hati kita. Jadi membersihkan hati itu bukan instan. Bukan ukuran kebenaran itu kita kaya. Dulu ada padepokan hebat di sini. Itu begitu, Pak. Semuanya ukurannya uang. Sampai datang di depan saya mengatakan, itulah kiai paling hebat.
tidak perlu uang, tapi dia mengasih uang. Saya senyum aja. Saya selidikin kayak mana amaliyahnya, kayak mana majelis ilmunya. Ternyata penyesatan luar biasa. Yang akhirnya Pak, baru mengakui dia. Baru dia tahu kayak mana sesatnya ajaran di situ. Jakarta ini juga. Oh, muridnya banyak kan. Sempat ribuan. Jadi mengkelabui umat dengan cara-cara agama itu luar biasa. Jadi itulah ya, Ibnu Khaldun itu mengatakan kita harus hati-hati, hati kita itu liar. Makanya kita minta doa sebagaimana doanya Rasulullah tadi. Tsabbit qalbi ya Allah, ya muqallibal qulub. Ya Tuhan yang maha membalik-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah ala dini, di dalam agamamu. Jadi kalau tadi doa kita, Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wal istiqamah waj'alna bil 'afiyah. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah orang yang istiqomah, anugerahkan kesehatan. Berikan aku jiwa yang punya kelembutan, yang bisa memahami hati orang lain. Jangan sampai kita benci karena tidak satu kelompok, tidak satu suku, tidak satu partai, tidak satu ini. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita kan membina orang, tadi Ustaz bilang pada saat nanti dia masyarakat, justru yang dibina itu lebih baik gitu kan. Maksudnya kalau kita melihat orang jelek itu kata orang jelek. Kita melihat tampan, ternyata nanti di sana kita katakan itu malah kita yang lebih jelek dibandingkan yang lebih. Terus bagaimana dengan kita sendiri? Suka menganggap diri kita jelek gitu. Jelek banget sih gue gitu kan. Seperti orang tidak mensyukuri atas nikmat gitu kan. Padahal hidup itu adalah anugerah. Sejelek-jeleknya apapun kita masih diberikan kehidupan. Nah itu bagaimana dengan orang yang seperti itu? Satu itu. Kedua, benarkah kalau orang yang selalu sholat, dia selalu meninggalkan doa? Apakah pernah orang yang paling sombong di antara orang yang sombong? Seperti itu. Assalamualaikum. Salam. Silakan, ada yang lain? Silakan. Tadi kan bilang dalam pikiran itu cepat sekali tadi ya gitu. Pikiran kita kan bahwa apa tadi kan berburu cepat sekali Ustaz. Baik di dalam sholat maupun kita sedang berzikir Ustaz. Nah ketika kita sedang begitu Ustaz, gimana Ustaz upaya kita? Mungkin kalau sholat kan kalau kita hafal bacaan tadi itu kan sholat tadi kita mengikuti gitu kan ya. Atau cara apa lagi itu? Kita sholat tadi kita langsung lari kemana-mana gitu kan. Begitu kadang kita bisa narik lagi, kita tarik lagi ke dari kan itu ingat lagi gitu. Atau di luar tadi zikir tadi Ustaz. Kemudian apa namanya? Maaf Ustaz, apakah nanti tasukin sampai level ke sana Ustaz untuk cara menjalankan tadi itu gitu? Apa itu level? Level nanti level apa tasawuf kita ini sampai nanti ke sana ke arah ke sana gitu. Agar banyak kita gitu bersih hati kita itu dalam berzikir bukan bersolat tadi. Itu aja. Alhamdulillah. Jadi ini berbeda kalau ada orang yang selalu dia mengatakan jelek kali aku. Ini orang nggak bersyukur namanya. Ini justru yang paling banyak diidap bukan hanya orang yang paling jelek, orang yang cantik pun begitu. Kenapa orang banyak selebritis, banyak orang-orang yang sudah kelebihan uang, sudah cantik kurang cantik, operasi plastik. Apalagi orang yang merasa dirinya jelek. Jadi kalau sudah imannya lemah, kalau sudah ibadahnya tidak, terutama tidak sholat dia akan gelisah kalau dia kekurangan, terutama perempuan. Umurnya bertambah, saya ketakutan dia. Ya. Waduh, makin tua ini katanya. Jadi kalau dia sudah tua dipanggil, adek udah 60 tahun, mana adek? Oh senang kali dia. Ya, perempuan kan gitu ya, udah 60 tahun dibilang adik senang dia. Allah, kalau kita kan laki-laki dibilang adik udah tua. Jadi di situ letak syukur kita bagaimana kita menempatkan bahwasanya zahir yang Allah berikan ini bukan menjadi ukuran. Makanya dalam Al-Quran itu hati-hati. Banyak orang yang merubah badannya itu, kata Allah, akan dilaknat.
la'anahumullah wa qalal. Jadi ada perkara-perkara yang dilaknat, di antaranya adalah orang yang menjadikan hewan sebagai sajen, tumbal. Ini zaman jahiliyah sudah ada. Dan di antara ayat itu adalah dia merubah bentuk fisik. Ini karena di antara ketidaksyukuran itu. Jadi jangan sampai kita tidak mensyukuri itu. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya ibadah. Ketika sudah ilmu tidak ada, ibadah kita kurang, maka kita akan mengukur diri kita dan mengukur orang lain itu dengan harta. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi ilmu itulah yang bisa menggiring kita bahwasanya manusia itu akan dia bisa lebih tinggi dari segalanya. Dia tidak akan pernah berputus asa. Itu sebab ilmu. Sebab dia tahu bagaimana keagungan Allah memberikan kepada manusia. Jadi jangan sampai dia merasa rendah diri. Tidak boleh kita rendah diri terhadap fisik kita, terhadap harta kita. Itu dia ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalau orang meninggalkan sholat, selalu meninggalkan sholat, selalu meninggalkan doa setelah sholat. Selalu meninggalkan doa setelah salat. Jadi doa al-mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari segala ibadah. Jadi kalau kita meremehkan doa, maka kita meremehkan asas daripada ibadah itu sendiri. Dan Allah menganggap kita itu congkak, sombong. Doa itu Pak, memang itu adalah dari dalam tata bahasa Arab itu ya. Kita berdoa itu memerintah Allah. Amar. Allahumma alhimni. Ilhamkan, itu fi'il amar. Seolah-olah kita memerintah Allah. Jadi kalau amar dalam doa itu tujuannya adalah di doa memohon kepada Allah. Jadi kalau amar perintah yang terdapat dalam Al-Quran, aqimus salah, aqimus salah, kamu salat, itu minal a'la ilal adna, perintah dari atas ke bawah. Tapi kalau doa tadi apa? Perintah dari bawah ke atas, minal adna ilal a'la. Tapi sifatnya doa, memohon, walaupun kata-katanya perintah dalam doa itu. Makanya dalam hadis-hadis banyak diceritakan, kalau kita meninggalkan doa, tidak suka berdoa, kita dianggap sombong. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membersihkan berzikir supaya kita khusyuk dalam salat. Yaitu terus dilatih. Ketika kita jadi makmum, maka bacaan imam tadi kita ikuti, kalau bisa kita ikuti, kalau nggak bisa kita zikir Allah, 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 atau la ilaha illallah. Dihempaskan ke jantung kita, la ilaha illallah. Ketika kita liar hati kita kemana-mana, tarik lagi. Jadi khusyuk 100% itu nggak bisa semua manusia, nggak bisa. Cuman martabat khusyuk tadi itu adalah di situ yang menentukan tingkat kesolehan seseorang. Semakin soleh dia, akan semakin sedikit ketidakkhusyukannya. Tapi kalau sudah nggak saleh, kalau dia kurang zikirnya, kurang khusyuknya, maka dia ibadahnya akan liar. Fisiknya di masjid atau di mushola, tapi hatinya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak sadar dia dari rakaat pertama sampai terakhir itu apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, nggak sadar dia. Kenapa? Karena hatinya mikirin kerjaan lah, mikirin ngangkat BLT dan sebagainya, ya kan? Capek dan ini itu bekerja dan apa yang kita pikirkan itu kita bawa dalam ibadah kita sampai kita nggak sadar. Jadi kalau kemarin kita sebutkan, ketika kita berzikir, kita orang lain dengar, kita nggak dengar, tidak khusyuk pun begitu. Enggak khusyuk itu begitu juga. Kita nggak sadar apa yang kita lakukan. Jadi hampir sama kan? Artinya kita lari daripada munajat kita kepada Allah kalau tidak khusyuk itu. Tapi kalau kita khusyuk itu,
Ketika kita baca Allahu Akbar, hati kita yang bertakbir. Orang yang mendengar takbir kita, Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita yang membaca, terus dilatih. Untuk 100% ya nggak mungkin, karena Rasulullah pun tidak mengajarkan kita untuk 100% kita harus mengingat total apa yang kita tidak. Kenapa? Karena kata Rasulullah kita juga harus berpikir ketika sholat juga harus ada insting, gharizah kita, harus ada firasat kita. Oh, yang di belakang orang tua, berarti kan kita kan memang boleh. Oh, kalau ada anak-anak menangis dipercepat. Arti kan memang kita dianjurkan oleh Rasulullah, hati kita juga harus peduli dengan tetangga. Cuman bukan berarti sementang diperbolehkan akhirnya kita mikiri tetangga terus. Wah, ini tetangga, bukan itu maksudnya. Artinya hal-hal yang maslahat, seperti anak lagi menangis, sang ibu jadi makmum, atau ada anak yang lari ke jalan mau diselamatkan, atau kita jadi imam bersama orang-orang yang tua. Jadi itu ada firasat, insting kita, boleh. Yang penting jangan sampai sholat itu kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Hati kita kemana-mana. Sampai kita, tadi saya rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca apa ya? Nggak tahu dia. Rakaat kedua apa ya? Nggak tahu dia. Karena hatinya udah kemana-mana. Nah, itulah dia. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, sholat yang nggak khusyuk itu hukumnya makruh. Semakin tinggi makruh, semakin tinggi dia tidak khusyuk, maka semakin tak berfaedah ibadahnya. Jadi harus diredam, artinya harus ditarik. Semakin tinggi khusyuknya, semakin banyak kita khusyuk, maka semakin tinggi martabat ibadah kita. Jadi tasawuf ini itulah tujuannya, untuk membersihkan hati kita. Bagaimana makrifat kita kepada Allah, bagaimana hati kita bisa berhadapan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam bentuk manusia, berbagai macam bentuk tabiat manusia. Makanya orang sufi itu ketika terjadi benturan-benturan politik, dia nggak pernah galau. Terjadi benturan-benturan konflik dan sebagainya, hatinya tidak pernah resah, tidak pernah berputus asa. Dia cukup tertuju kepada makrifat kepada Allah. Dia cukup mengatakan kebenaran, nggak mau terima ya sudah. Makanya kalau ada orang sufi yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, bukan sufi dia. Jadi tazkiyatun nafs atau al-muzakkiyun lin-nafs, membersihkan ruh dan jiwa kita itu nggak gampang ya. Itu dah. Oke, silakan ada yang lain. Fadhil, silakan. Tip bersabar, Ustaz. Tipnya buat sabar. Tip, terus. Itu aja. Oke, silakan yang kedua. Di dalam hati kita itu kan kadang-kadang yang turun karena mungkin ada setannya saja dalam hati. Itu dari mana sih setan itu masuknya? Berapa apa yang kira-kira yang membisikkan di hati kita itu bisa masuk itu setan? Mohon dijelaskan. Iya. Jadi tips sabar ya. Bagaimana tips sabar? Ini nggak bisa secara teori, harus dipraktekkan langsung. Tips sabar itu pertama ya kita harus menuntut ilmu. Yang kedua kita cinta ilmu, cinta majelis ilmu, cinta ulama. Insya Allah sabar kita bersih. Ada orang dia merasa sabar tapi dendam hatinya. Jadi kalau orang sabar ini ya, jangan diartikan dia sama kayak sabarnya orang-orang nggak punya akidah. Kalau nggak punya akidah itu orang-orang mereka itu sabarnya itu hanya sebatas menahan diri, tapi hatinya terus dendam, tidak suka. Kalau dia dizolimin orang, dia akan dendam. Kalau dia ketika miskin, dihina orang, dia akan berusaha terus menjadi, dia sabar Pak, dihina. Tapi nanti dia terus berusaha jadi kaya. Ketika sudah kaya, gantian dia mau menghina. Inilah budaya yang ditanamkan sekarang di China. Makanya banyak, coba lihat YouTube Cina sekarang. Rata-rata mereka YouTube-nya orang miskin dihina, ketika kaya gantian dia menghina. Islam jangan seperti itu. Kita nggak perlu mengejar-ngejar kekuatan diri kita biasa lebih hebat dari yang orang yang menghina kita. Nggak apa-apa kita dihina. Jadi sabar itu terus ya, terus dilatih, terus dilatih, dipraktekkan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Kata Allah, kamu harus sabar mengikuti orang-orang soleh. Jadi panduan sabar itu orang soleh yang mereka selalu mendakwahkan agama Allah pagi, sore, siang, dan petang. Jangan sampai kau palingkan kedua matamu dari mereka dan kamu lebih taat kepada orang-orang yang fasik. Kalau ada orang-orang pejabat kau cium tangan, kalau ada pejabat kau merendahkan dirimu kepada mereka. Allah berikan dua jalan. Bahwasanya yang hak itu dari Allah, kata Tuhan. Barang siapa yang mau dia mengikuti silahkan, gak mau kata Allah silahkan. Ingat kata Allah, nerakaku inna a'tadna lizzalimin nar ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughatu bima'in kal muhl yasbil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah, orang yang sudah diberikan Allah dua jalan, yang hak kanan, yang batil kiri, disuruh Allah sabar dengan orang-orang soleh, tapi dia nggak mau. Apa kata Allah? Nanti akan aku sediakan di neraka itu minuman dari tembaga. Tembaga yang cair, dan kita saking hausnya kita anggap itu air, kita minum. Saking panasnya tembaga yang kita minum, wajah kita runtuh luluh, hancur. Tapi Allah baguskan lagi, liyadzuqul azab, supaya dia merasakan azab Allah. Itulah seburuk-buruk azab, kata Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak sabar. Mangkana yuridul hayatid dunya. Jadi di dalam sabar ini sampai-sampai Allah banyak gambarkan di dalam Al-Qur'an. Mangkana yazunnu alla yansurullah, mangkana yazunnu alla yansur fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyangka Allah tidak menolong dia perkara dunia dan perkara akhiratnya, falyamdud, silahkan kau gantung ila sama, falyanzur, kemudian hal yudhibanna kaiduhum ma yaghis. Apakah ketika engkau, bayangkan Allah itu mau kiaskan kita gantung diri ke langit, tapi kan kebanyakan manusia ketika putus asa gantung diri di dunia. Apakah setelah dia gantung diri senang? Apakah dia mati bunuh diri, minum racun, dia setelah itu bahagia? Tidak, kata Allah, makin tersiksa dia. Itu dia. Jadi sabar itu ikuti bagaimana sabarnya orang soleh. Ya Allah, kenapa orang-orang soleh itu duitnya nggak ada, tapi kalau dia sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah tinggal. Kenapa dia miskin tapi kok senang hidupnya, bahagia menghadapi hidup ini? Kenapa aku yang sholat kurang kok nggak bisa sabar seperti mereka? Suratul ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan aku anugerahkan aku jalan ya Allah sebagaimana mereka telah kau berikan nikmat. Siapa? An'amta alaihim. Para nabi tak sanggup kita ngikuti akhlak nabi, sabarnya nabi. Kita ikut sabarnya sahabat. Nggak sanggup sahabat para wali, nggak sanggup sabarnya para wali, para ulama. Nggak sanggup kita ngikuti sabarnya ulama, sabarnya tetangga yang soleh. Kita cari tetangga yang soleh, yang dia sholat, dia sabar. Kenapa kita nggak sabar? Itu dia ya. Kemudian dari mana datangnya? Itu sudah janji iblis sama Allah. Setan iblis itu akan datang mendatangi manusia ini, kata Allah dalam Al-Quran, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, kecuali orang-orang yang bersyukur. Jadi martabat orang yang bersyukur, makom, level orang yang bersyukur itu tidak akan bisa digoda oleh setan, kata Tuhan. Itu dia ya. Jadi setan itu ada daripada jin dan manusia. Kalau dari jin nggak nampak, kalau dari manusia itu sering yang selalu menggoda kita. Udahlah, nggak usah lagi taklim, capek. Dari manusia banyak juga, udahlah mas, miskin mulu begini, bagaimana, cari yang penting kita kaya walaupun haram. Nah, itu kan setan juga itu. Jadi itu dia ya. Jadi setan itu dari mana saja. Makanya untuk mengetahui langkah-langkah setan itu kita sering-sering taklim. Sering-sering kita menuntut ilmu, insya Allah akan tahu. Sebagaimana tadi rapi kali kan,
Rapi kali kita disesatkan orang mengaku wali majdub. Orang cium tangan segala macam, padahal orang gila. Keturunan kiai gila, keturunan habib gila. Lalu jin masuk dalam badannya. Dia bisa meramal orang, bisa mengobatin orang karena kegilaannya. Dibilang wali. Wali itu kekasih Allah. Dia selalu akan cinta amal ibadah. Dia selalu tidak akan pernah meninggalkan ajaran Allah. Bagaimana orang yang nggak sholat dibilang wali? Oh, dia wali majdub. Dia kita nggak tahu sholatnya. Ketika kita tidur dia udah terbang ke Mekah katanya. Iya, kan kacau itu. Sholat dia itu nggak nampak kita lagi katanya. Karena dia wali. La ilah. Inilah pentingnya kitab turas. Kenapa majelis ilmu kita majelis turas? Supaya kita memakai marja yang sudah 1000 tahun, yang sudah 1000 tahun lebih, yang ada 800 tahun, 600, seluruh kitab-kitab yang menjadi rujukan dunia, itulah menjadi marja rujukan yang tidak menyesatkan. Tapi kalau sudah kita menjauhi turas, menjauhi majelis ilmu, inilah yang berbahaya. Jangan sampai kita memakai simbol-simbol, mengaji buku kitab-kitab kuning, tapi sekedar simbolnya saja, artinya dasar-dasarnya saja, tapi tidak mau memperdalam lagi. Yang akhirnya apa? Kitab kuning kita yang di pesantren itu akhirnya menyelimuti kesesatan kita. Itu yang kita takutkan ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Itu ya. Silakan. Gimana caranya kita mendeteksi hati hidup atau hati kita mati? Iya. Jadi alamatul qalb, tanda-tanda hati kita itu yang mati atau hidup itu. Kalau mati itu pertama, hati yang mati dinasihati nggak mau, susah diajak ke dalam majelis ilmu. Kalau dinasihati selalu menantang, selalu dinasihati tidak pernah mau dia mendengar nasihat yang baik, selalu jidal, selalu mendebat. Jadi kalaupun kita umpamanya nggak sepaham dengan siapa saja, kita jangan debat. Terutama orang-orang soleh. Jangan kita mendebat orang-orang soleh. Kalau kita nggak sepaham nggak apa-apa. Contoh Tuan Syekh saya Pak, itu dia mengharamkan rokok. Padahal guru dia Syekh Yasin Al-Fadani merokok ketika mengajar. Tapi dia tidak pernah merendahkan gurunya dan tidak pernah mau mendebat gurunya. Begitu juga saya. Nggak usahkan itu, maaf ya. Guru saya saja dibandingkan dengan orang yang mirip, saya marah. Yang dibandingkannya orang soleh juga, mirip ini ya, mirip kiai, marah saya. Tapi nggak saya tunjukkan, takut tersinggung dia. Dalam hati saya nggak suka saya, karena makom guru saya lebih tinggi dari yang dibandingkannya itu. Apatah lagi sampai aib dia kita buka. Jadi mati hati kita ketika kita merendahkan orang-orang soleh diantaranya. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.